abalon ini nih. Kerang yang terkenal sebagai makanan Raja Tiongkok. Kerang abalon paling nikmat disantap dengan cara digoreng bersama tambahan bumbu. Bikinnya gampang loh. Pisahkan dulu kerang abalon dari kulitnya. Potong-potong sesuai selera. Sip, kemudian tinggal goreng dengan tambahan mentega supaya gurih. Let's go mister, goreng abalonnya sampai matang ya. Tambahkan bawang putih supaya lebih terasa sedapnya. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk menyantap lezatnya abalon ini. Jangan lupa tambahkan perasan lemon supaya lebih segar rasanya. Dan tada, ini dia abalon with butter and garlic sauce siap untuk disantap. Yummy! Wilayah perairan Antartika Great Southern Ocean yang mengelilingi Australia membuatnya menjadi tempat yang bagus untuk peternakan hasil laut seperti kerang abalon atau haliotis. Nah, tempat budidaya ini memindahkan suasana hidup kerangnya di kolam yang terbuat dari batu loh. Bukan perkara gampang karena harus menjaga suhu hidup kerang tetap dingin, persis seperti di dasar laut. Di balok-balok kecil ini adalah kerang abalon yang masih berusia 1 tahun. Dalam satu balok biasanya dapat tumbuh 100 abalon. Mereka membutuhkan oksigen yang cukup untuk tumbuh kembang. Oh iya, air yang digunakan beneran air laut loh. Pipa-pipa besar ini yang membawa air laut dari Great Southern Ocean yang terletak 300 meter dari sini. Setiap hari puluhan ribu liter air laut per detik dipompa. Diatur dengan mesin dan generator yang super canggih. Air laut akan dipompa masuk dan dikembalikan lagi ke laut setelah digunakan dan disaring bersih. Air yang tumpah setiap 1 jam sekali ini ternyata ada fungsinya teman, yaitu sebagai sirkulasi oksigen yang baik untuk kerang abalon. Dan juga membuat tempat abalon hidup senatural mungkin seperti di dalam laut. Makanan yang diberikan juga nggak sembarangan loh, bahkan sengaja diramu khusus, memakai makanan olahan yang banyak mengandung nabati. Saat yang tepat untuk memanen abalon adalah saat berusia 2,5 tahun. Di usia segini, ukuran abalon sudah cukup untuk dikonsumsi. Mengkonsumsi abalon ini ternyata baik untuk kesehatan. Kandungan protein yang tinggi dapat membantu perkembangan sel-sel otak kita karena berguna dalam mensuplai asam amino ke otak. Asam amino ini juga bisa meminimalisir gangguan pernapasan loh. Kandungan kalium dan magnesium yang ada pada kerang juga sangat berguna dalam menurunkan tekanan darah. Untuk itu disarankan untuk mengkonsumsi kerang paling tidak 2 kali dalam seminggu. Setelah dipanen, abalon ini harus dikeringkan terlebih dahulu, sekitar 2 hingga 3 hari. Biar abalonnya tenang setelah dipindahkan dari kolam budidaya. Nah, kalau abalonnya sudah disimpan 3 hari, kita cuci dulu supaya terhindar dari kotoran yang menempel. Dan juga untuk menghilangkan kadar garamnya. Maklum, kan proses budidayanya menggunakan air laut. Jangan lupa rumahnya juga dibersihkan ya. Meskipun nggak bisa dimakan, cangkang kerang abalon biasanya dipakai untuk pernak-pernik perhiasan. Kalau sudah bersih, abalonnya siap untuk di-packing. Dalam 1 kilogram biasanya berisi 8 hingga 10 kerang abalon. Mantaps! Seleksi induk dilakukan apabila induk abalon sudah berukuran 6-8 cm dan dipilih abalon dengan TKG 3, tingkat kematangan gonad 3. Induk jantan dengan gonad berwarna putih dan induk betina dengan gonad berwarna hijau. Pemijahan dilakukan secara massal dan spontan dengan perbandingan 1:3, artinya 1 induk jantan dan 3 induk betina yang dipelihara dalam 1 bak dengan volume 1,5 ton. Di situ dilengkapi dengan sistem aerasi dan egg collector untuk mengumpulkan telurnya.
Setelah dari pemijahan pada bulan gelap dan bulan purnama, telur yang sudah terkumpul pada egg collector dipanen dan disimpan pada box dengan volume 50 liter yang dilengkapi dengan sistem aerasi di dalamnya.